Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita lanjutkan sorotan tentang surah Al-Fajr yang kemarin diambil satu ayat saja, ayat 14, Inna rabbaka labil mirsad. Ayat 14 ya, surah Al-Fajr, Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu senantiasa memantau, melihat, memperhatikan, mengamat-amati, memonitor setiap hambanya, bahkan menilai dan menyokong, membalas juga. Kalau orang itu datang sholat subuh berjamaah contohnya, insya Allah dia akan lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang tidak datang sholat. Percayalah, begitulah janji Allah. Kemudian kita ambil ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini sikap manusia yang negatif, manusia yang salah cara berfikirnya. Quran membetulkan cara berfikir manusia yang salah. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia itu katanya bila rezekinya luas, bila dia kaya, bila dia senang di segi harta benda, itu sebenarnya ibtila, itu sebenarnya ujian. Harta itu ujian, rumah itu ujian, kekayaan itu ujian, segala yang dimiliki manusia itu ujian. Ibtalahu rabbuh, itu ujian sebenarnya. Jangan manusia itu menduga pemberian Allah itu tanda Allah memuliakan dirinya. Ada manusia katanya yang disorot dalam ayat ini, saat dia memiliki keluasan harta, kekayaan harta benda, dia pikir Allah menghormati dan memuliakannya. Ini satu lagi sebaliknya, wa amma iza mabtalahu rabbuh wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ada pula manusia yang bila rezekinya sempit, kehidupannya susah, dipikir Allah menghina dirinya. Artinya apa? Pandangan manusia yang meleset mengatakan kekayaan itu tanda Allah sayang samanya, kesusahan itu tanda Allah tidak sayang samanya. Ini salah katanya. Kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian. Tanda orang yang disayangi Allah macam mana? Tanda orang yang disayangi Allah, kalau dia kaya, dia bersyukur, dia menggunakan harta bendanya untuk ketaatan. Kalau dia susah, dia miskin, dia bersabar. Dia reda dengan apa yang diberikan Allah. Jadi dari sini manusia itu ada yang ada duit tapi tak ada iman. Itu ujian yang berat. Ada duit tapi tak ada iman. Kaya duit, miskin iman, itu berat. Ada orang yang ada duit, ada iman, dia senang. Duitnya akan merupakan sumber keberkatan baginya. Duitnya akan merupakan sumber kesenangan dunia akhirat baginya. Itu dua ya. Yang ketiga, yang tak ada duit tapi ada iman. Tidak ada duit tapi ada iman, maka dia senang. Orang beriman ini senang. Saat kaya dia senang, saat susah dia senang.
Yang ketiga tadi tak ada duit ataupun pas-pasan saja, tapi dia mau ke masjid. Masjid dekat di hatinya, maka dia senang, dia bahagia. Subhanallah. Yang keempat ini yang susahnya ya. Duit susah, imannya hidup-hidup mati. Dalam hadis ada dikatakan, ada orang itu imannya katanya songon ada orang makhluk yang hidup di dalam hutan itu di malam hari berkelip-kelip. Apa bahasa Mandailing-nya? Ya? Ya, tak dengar. Salim popot. Salim popot. Kalau bahasa Brunei-nya kulim papat. Hampir dekat ya. Salim popot. Ada iman itu macam salim popot. Hidup mati, hidup mati. Ini susah nih. Susah. Itu maka dalam doa tadi yang ayat ini baca tadi, ada ayat dalam surah Tahrim tadi, ada doa yang perlu kita amalkan. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Tahrim yang dibaca tadi, kita minta kepada Allah supaya nur iman kita bertambah selalu. Jadi 4 kategori manusia ya, 4 jenis manusia dalam ayat ini. Yang jelasnya nomor 1, ada duit, ada iman. Maka duit dimanfaatkannya untuk mensyukurkan nikmat Allah. Duit digunakannya untuk berbuat taat. Yang kedua, ada duit, tidak ada iman, susah. Duitnya bala baginya. Nikmat itu jadi bala. Nikmat itu jadi bala. Rumah yang besar, tapi tidak ada Quran di dalam, tidak ada salat sunat di dalam, tidak ada zikrullah, tidak ada tahajud, tidak ada ibadat. Rumah untuk hidup lengah dan lalai. La ilaha illallah. Rumah itu akan mengazabnya. Kekayaan itu akan mengazabnya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi susah ya. Ada duit, ada kekayaan, tidak ada iman, itu susah. Yang ketiga tadi, duitnya pas-pasan. Dia termasuk kategori orang yang penghidupannya sederhana, tapi ada iman. Ada iman. Membaca Quran di rumah, sholat sunnah di rumah, program tahajudnya ada, program istighfar sebelum ke masjid ada di rumahnya, duduk dengan keluarga berhalaqah ada di rumahnya. Mungkin seminggu sekali, mungkin setiap hari, terserah lah ya. Apalagi menjelang Ramadan ini kita sudah masuk bulan Rajab, besoknya sudah bulan Syaban, sesudahnya sudah bulan Ramadan, dah dekat. Patutnya dilatih ya. Ada duitnya sederhana, tapi imannya hidup. Imannya hidup. Yang keempat yang susah ini orang yang serba tidak ada. Sudahlah duit penghidupan susah, tidak mau ke masjid, itu susah. Itu susah. Artinya imannya miskin, imannya lemah. Kalau orang imannya kuat, dia mesti ke masjid. Saat senang dia ke masjid, saat susah dia ke masjid. Itu cerita kemarin sahabat yang di Brunei yang rajin ke masjid ya, yang rajin ke masjid. Ini cerita terbaru ini ya, cerita terbaru yang rajin ke masjid waktu dia sehat, waktu dia sakit, dia terpaksa sholat di rumah, tapi masih sholat berjamaah dengan keluarganya. Waktu sholat zuhur dia masih sholat secara sempurna biasa. Kemudian sesudah sholat zuhur dia makan dengan keluarganya. Waktu sholat asar dia sholat dengan keluarganya di rumah karena badannya sudah tidak mampu lagi datang ke masjid. Di waktu sholat itulah datang rasa sakit di perutnya, dia mengalami sakit perut, lalu itulah yang membawa ajalnya. Artinya apa? Allah memilihnya untuk menghadap Allah saat dia beribadat kepada Allah. Di hari dia beribadat, di hari dia meninggal, dia masih beribadat dengan keluarganya di rumah. Dia masih normal ya, masih normal. Yakinlah janji Allah dalam Quran, dalam hadis, orang yang mencintai rumah Allah itulah kekasih Allah. Orang yang mencintai rumah Allah, hidup matinya akan dijaga Allah. Hidup matinya akan dijaga Allah. Kita mengurus hidup saja susah ya. Mengurus saja susah. Mau hidup saja susah, apalagi mau mati. Orang yang susah hidupnya tapi kembali kepada Allah, hidup matinya akan diurus Allah insyaallah.
Tapi kalau orang yang susah hidupnya kemudian lupa kepada Allah, berarti kata orang Melayu, yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berciciran. Apa tidak dapat, dunia tidak dapat, akhirat tercicir. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah melindungi kita ya. Selagi kita mau berbincang, inilah ayatnya tadi, ayat berapa? Ayat 15 dan 16 surah Al-Fajr menyatakan dua kategori manusia. Tetapi bila kita olah lagi, dari yang dua itu kita kembangkan jadi 4. Jadi 4. Jadi di antaranya 4 ini, 2 yang baik, 2 yang tidak baik. Yang baik ada duit, ada iman. Ataupun tak ada duit tapi ada iman. Yang baik. Yang tak baik ada duit, tak ada iman, dan tak ada duit, tak ada iman. Maka saling mendoakanlah ya, saling mendoakan, mudah-mudahan iman kita bertambah selalu. Mudah-mudahan Allah selalu memimpin hati kita, mengawal nafsu kita, menjaga kehidupan kita semuanya dan keluarga juga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda'na, waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa lil muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.